Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja-puji tentu hanyalah milik Allah semata. Nahmaduh, kita senantiasa berusaha memujinya, bahkan dalam semua kondisi yang Allah takdirkan kepada kita, baik yang senang ataupun tidak senang. Wa nasta'inu, dan juga kita meminta pertolongan secara mutlak hanya kepadanya. Wa nastaghfiruh, dan juga kita senantiasa memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari akibat atas dosa-dosa dan amal buruk yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan dengan rezeki terbaik dalam kehidupan, yaitu hidayah, maka tentunya tidak ada manusia yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang dibiarkan dalam kesesatan, maka tentunya tidak ada yang bisa memberinya petunjuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang agung. Amma ba'du, falhamdulillah alamin. Kembali kita bersyukur, senantiasa berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan kenikmatannya yang tidak mungkin bisa dihitung dan diukur. Maka sejak bangun pagi kita membangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, dan juga kita berucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Antara lain kita bersyukur karena Allah memberikan kita kesempatan untuk sholat subuh berjamaah, sholat yang secara khusus disaksikan oleh malaikat. Dan juga kita bersyukur karena kita bisa melaksanakan perintah Nabi SAW ketika beliau mengatakan, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah, kalau kalian melewati sebuah taman dari taman surga, maka datanglah kalian, masuklah ke dalamnya. Dan yang dimaksud rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman surga, kata Nabi SAW, adalah majalisil ilm, majelis ilmu. Majelis ilmu adalah salah satu taman dari taman surga yang di dalamnya malaikat mendoakan mereka yang duduk di dalamnya. Di antara doa terpenting yang didoakan malaikat adalah permohonan yang juga paling penting dimohonkan kepada Allah bagi seseorang. Ya, apa permohonan penting yang bisa kita sampaikan untuk seseorang? Antara lain kita bisa lihat dari pelaksanaan sholat jenazah. Sholat jenazah, seseorang yang wafat sudah selesai urusan amalnya secara umum. Secara umum, dia sudah tidak bisa beramal lagi. Dia sangat mengharapkan antara lain syafaat, dia mengharapkan antara lain doa dari orang-orang. Di antara doa
yang disyariatkan ketika kita sholat jenazah, kita membaca doa yang antara lain panjang dan populer. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, ya, menaqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari ahlan khairan min ahli zaujat, dan seterusnya. Doanya panjang. Tapi kata para ulama, kalau seseorang tidak hafal membaca doa tersebut dalam sholat jenazah, maka hendaklah dia membaca doa yang paling penting, yang pendek dan paling penting unsur dari doa dalam sholat jenazah, yaitu apa? Minta ampunan dan minta rahmat, sehingga dia bisa membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu saja diulang-ulang. Kalau dia tidak hafal, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Juga kita kaum muslimin ketika kita melaksanakan salah satu ibadah, contohnya sa'i untuk haji ataupun umrah, di antara doa yang juga dibaca ketika sa'i yang pendek ada doa para sahabat, Allahumma ighfir warham, ya Allah ampunilah dan berilah rahmat aku. Artinya dua permohonan ini menunjukkan permohonan yang sangat penting, mohon ampun dan mohon minta rahmat. Dan orang yang duduk dalam majelis ilmu setelah waktu sholat, menunggu waktu sholat berikutnya, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, mereka didoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, sama doanya. Tapi kali ini yang mendoakan siapa? Malaikat. Maka ketika kita bisa duduk dalam majelis ilmu, pada hakikatnya itu rezeki. Itu rezeki, karena kita antara lain dapat kesempatan didoakan oleh makhluk yang Allah sifatkan mereka la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah, ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu bersegera melaksanakan perintah-perintahnya. Ya, jadi kita bersyukur dengan keberadaan kita dalam majelis ilmu. Pada pagi ini insyaallah kita menunggu tamu yang diharapkan oleh kaum muslimin, jutaan miliaran kaum muslimin menunggu-nunggu, ya, tentunya bulan Ramadan, ya. Dan Nabi SAW apabila datang bulan Ramadan, beliau terbiasa memberikan kabar ini kepada para sahabatnya secara khusus. Atakum syahrul Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh kebaikan di dalamnya. Faradallahu alaihi siyama, Allah wajibkan kepada kalian di bulan tersebut puasanya. Tufattahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga pada bulan tersebut. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, sebaliknya pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradus syayatin, syaitan-syaitan yang paling jago, paling lihai dalam menyesatkan manusia saat itu dikekang. Fihi lailatun khairu min alfi syahr, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang bila seseorang beribadah di dalamnya bisa melampaui orang yang beribadah secara terus-menerus selama 83 tahun. Melampaui orang yang beribadah terus-menerus selama 83 tahun. Man hurrima khairaha faqad hurim, barang siapa yang terhalang dari kebaikan, dari melakukan amal soleh di malam tersebut, faqad hurim, sungguh dia terhalang dari kebaikan yang sangat banyak dan sangat besar. Itulah syahrul mubarak, syahrul Ramadan, yang kita sekarang berada di ambang pintunya. Dan kita semua berdoa karena kita tidak tahu apakah kita sampai, walaupun cuma tinggal 2 pekan lagi. Tapi subhanallah, Allah yang telah menuliskan catatan takdir kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan mendatangi kita, ataukah, ya,
malaikat maut yang mendahuluinya, kita tidak tahu. Makanya kita berdoa, Allah sampaikan, Allahumma balligh Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan. Dan juga kita meminta agar Allah berikan taufik untuk beramal soleh di bulan tersebut. Dan juga menghadapi bulan yang mulia ini, ya, adalah penting sekali kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Di antara persiapan yang terbaik adalah dengan ketakwaan. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan takwa itu selalu disertai dengan ilmu. Karena para ulama katakan kaifa yattaqi ma la yadri ma yattaqi. Bagaimana seseorang bisa bertakwa sedangkan dia tidak tahu bagaimana caranya bertakwa. Saya bertakwa dari apa? Apa yang saya harus lakukan dengan bertakwa? Maka seseorang harus membekali diri dengan ilmu, termasuk Ramadan ini. Jadi untuk kali ini, ya, dan mungkin pertemuan pekan depan dan selanjutnya kita akan secara khusus murojaah kembali, mengulang kembali pelajaran mengenai ibadah-ibadah di bulan Ramadan, ya, karena tentunya ini adalah, ya, sebagai bentuk persiapan kita. Terutama mempersiapkan ibadah yang paling utama di bulan tersebut, sebagaimana tadi hadis Nabi SAW mengatakan, faradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan pada kalian, ya, pada hari tersebut puasanya, siamnya, ya. Kemudian berbicara mengenai saum Ramadan, maka saum Ramadan adalah salah satu dari saum yang wajib dalam Islam. Satu-satu wajib, saum yang wajib. Jadi saum yang wajib dalam Islam itu ada dua sisi, ada dua atau bisa terbagi menjadi dua, ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama yang memang dia diwajibkan asli langsung dari syariat. Yaitu dari peletak syariat Allah, yaitu apa? Puasa Ramadan. Dia wajib bagi seorang muslim berakal dan juga telah balik, ya, dan juga persyaratan lainnya. Yang kedua adalah yang saum yang wajib disebabkan oleh hamba itu sendiri, bukan dari Allah, tapi disebabkan oleh hamba itu sendiri. Contohnya apa, Pak? Saum nazar. Jadi anak saya kalau masuk kedokteran, saya mau puasa 10 hari berturut-turut. Taunya anaknya masuk kedokteran, maka wajib dia puasa 10 hari berturut-turut. Hukumnya wajib, ya, kalau dia sesuai dengan ininya. Dan apakah Allah mewajibkan bagi dia, kalau kamu mau anak kamu lulus, kamu harus puasa? Allah tidak mewajibkan, tapi dia sendiri karena dia bernazar, ya, kalau saya dapat proyek ini saya akan puasa, ya, selama 3 bulan, ya, setiap pekannya, ya, Senin Kamis saya akan jaga Senin Kamis setiap atau selama 3 bulan. Maka dia Senin Kamis sunnah, tapi karena dia menazarkan, kalau saya dapat proyek ini, ya, maka saya bernazar setiap Senin Kamis selama 3 bulan saya akan selalu puasa, jaga. Maka saat itu apa? Ketika proyeknya ternyata dia dapat, dia harus kerjakan, ya. Selain puasa nazar, puasa apa lagi yang wajib? Puasa qadha. Puasa qadha, puasa wajib, ya. Sehingga nanti pelaksananya seperti puasa wajib. Pertama harus niat dari malam sampai subuh, sampai menjelang subuh waktunya, atau dia harus meniatkan di antara waktu antara malam, yaitu pada maghrib sampai menjelang subuh, dia harus ada niat bahwa besok akan puasa qadha. Dan dia tidak boleh niatnya baru belakangan, misalnya habis sholat subuh pulang ke rumah belum minum belum makan, saya masih punya hutang, puasanya lah hari ini. Apakah boleh? Tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan barang siapa yang tidak
berniat di malam hari untuk puasa, maka tidak ada puasa baginya. Itu berkata Nabi SAW berbicara mengenai puasa wajib. Ya. Dan juga tidak bisa sembarangan kita membatalkan kalau puasa qadha. Ya. Kalau puasa sunnah kita diundang makan, Pak. Ya. Walaupun diundang makan ini ada dua kondisi. Diundang secara umum, undangan untuk jemaah Masjid Al-Kautsar, ya. Saya mau ada tasyakuran di rumah, ya. Kita mau ini kambing guling, ya, untuk semua jemaah. Nah kita datang, aduh mohon maaf ya saya lagi puasa, apakah boleh? Boleh, karena dia nggak mau makan karena undangannya umum. Tapi kalau undangannya khusus, Pak, di Haturanan, ya, Kabumi, ya, kenapa? Ini saya masak khusus buat Bapak. Saya kan tahu kesukaannya Bapak, ya. Bapak sukanya karya semur jengkol, ya. Tapi ini semur jengkolnya spesial, Pak, ya. Nggak akan bau, ya. Nggak akan bau saat dimakan. Cuman buang airnya aja yang sangat bau, gitu kan. Nah, ini khusus buat Bapak saya masak, saya beli. Jengkol lagi mahal-mahalnya saya beli khusus. Nah, dia lagi puasa sunnah. Apakah dia boleh membatalkan? Boleh. Karena puasa sunnah ini dia seperti raja bagi dirinya. Dia kalau mau teruskan atau dia mau batalkan boleh saja. Apalagi kalau ada undangannya khusus. Maka dalam sebuah riwayat, ya, dia sudah susah payah, maka kita hormati dia, maka kita batalkan. Kalau undangannya khusus buat kita, ya. Tapi kalau puasa qadha karena dia hukumnya puasa wajib, maka nggak boleh. Misalnya kita lagi puasa qadha, terus ada habis acara mungkin siang hari ada acara, terus tiba-tiba yuk saya ketemu sama teman-teman misalnya, ya, reunian atau apa. Ini saya lagi baru buka restoran, yuk sama-sama yuk kita makan, ya. Kapan lagi nih kita makan bareng? Apakah dia boleh berbuka kapan lagi soalnya nih, ya? Jawabannya tidak, karena dia lagi puasa qadha. Puasa wajib nggak boleh sembarangan batal kecuali ada udzur yang kuat, ya. Begitu juga seorang istri tidak boleh diminta suaminya dalam puasa qadha untuk batal. Puasa sunnah, mohon maaf, suaminya di siang hari, ya, minta berhubungan, ya istrinya harus mau kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak. Oleh karena itu sang istri harus memberitahu sebelumnya, besok, ya, mau puasa untuk, ya, bagaimana, ya, diizin suaminya boleh silahkan, ya. Kalau puasa sunnah dia besok kata, kalau qadha tidak. Ini antara lain puasa qadha. Puasa apa lagi, Pak, yang wajib, Pak? Puasa kafarot, ya. Seperti seseorang berhubungan siang hari bulan Ramadan dengan istrinya, itu dosa besar, ya, dosa besar. Tapi apa yang harus dia lakukan? Dia bertobat, dia mengqadha puasanya, dan dia harus melakukan kafarot. Kafarotnya apa? Kafarotnya ada 3 opsi, namun harus dilakukan secara berurutan. 3 opsi tapi dilakukan secara berurutan. Opsinya bagaimana? Yang pertama, dia harus membebaskan budak. Nggak ada, Pak, di Bandung budak, Pak. Di Indonesia juga nggak ada. Baru boleh pindah opsi kedua. Opsi kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut tanpa henti, tanpa putus. Khususnya laki-laki. Ya. Artinya kalau dia, ya, terputus, ya, 2 bulan itu berapa hari? 60 hari. Hari dia manteng terus puasa sampai dihitung-hitung, wah ini sudah hari ke-59 nih, ya. Terus tiba-tiba di grup WhatsApp reunian nih, teman kita lagi ada yang buka restoran baru, ya, restoran spesial. Habis makan kepiting, ya, kita akan makan duren. Ini makanan enak semua, walaupun keleneng-keleneng udahnya. Akhirnya dia batal.
Dia batal di hari ke-59 demi makan itu. Lalu bagaimana? Esok harinya dia harus mulai lagi dari hari pertama. Jadi mulai lagi besoknya. Hari pertama hitung 2 bulan berikutnya. Jadi nggak boleh terputus sama sekali. Nggak boleh terputus sama sekali. Ya. Nah ini hukumnya apa? Wajib. Sehari dia melakukan hubungan suami istri dengan istrinya 2 bulan. Kalau sehari berkali-kali tetap dihitungnya 1 kali. Kalau 2 hari, berapa kali dia? 2 dikali 2 bulan. Kalau 3 kali, 3 hari, 2 kali 3. Kalau 6 hari, 6 dikali 2. 1 tahun penuh dia harus puasa. Nah, itu yang repot ya. Itu yang repot ya. Nah kalau dia nggak bisa puasa, baru dia boleh pindah ke yang berikutnya. Aduh saya nggak mampu, ini saya sudah tua, saya nggak mampu. Lalu kenapa Bapak buka? Ya itu beda lagi. Maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Itu mengenai puasa yang wajib. Puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua Hijriyah. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Yang bulan Ramadan saat itu para sahabat dan Nabi SAW melakukan sebuah ibadah yang sangat agung. Selain Ramadan juga melakukan apa? Jihad, yaitu mereka perang Badar. Perang Badar Kubro, Badar yang agung itu dilakukan di tahun kedua Hijriyah. Tahun pertama disyariatkannya puasa. Ya. Dan Idul Fitri pertama juga di tahun tentunya tahun kedua. Ya. Kemudian bulan Ramadan ini puasa bulan Ramadan tadi hukumnya wajib, dan para ulama menyebutkan mereka yang mengingkari kewajibannya dengan keyakinannya, dan dia berada di kalangan bukan orang bodoh, artinya dia di kalangan antara kaum muslimin, di masyarakat kaum muslimin yang di sana ada ilmu, artinya ada ustadz-ustadz yang memberitahu mengenai kewajiban Ramadan, ada buku-buku, ada radio, ada TV yang mengatakan puasa Ramadan wajib. Ya. Terus dia mengatakan yang penting mah kita kan Ramadan itu supaya kita bisa menahan diri, tidak marah, kita juga berbagi. Ya sudah, yang penting gitu saja, nggak usah. Kalau bisa nggak puasa, kita yang penting berbagi, berbuat baik pada sesama, ya sudah. Ya. Maka dia telah kafir secara ijma, kesepakatan ulama. Tapi musibahnya itu terjadi pada orang-orang yang bahkan memiliki gelar doktor. Itu orang-orang liberal. Orang-orang liberal banyak yang berkata yang penting kita baik ya sama orang, kita berbagi, kan ya tujuan puasa itu, gitu kan kata mereka. Ya. Maka dia telah kafir menurut ijma, menurut kesepakatan ulama. Saya nggak mengakui saum Ramadan itu tidak wajib. Saya bilang wajib. Cuman saya, berat saya kalau puasa Ramadan itu, saya kalau lewat restoran yang banyak hordennya itu saya gatal pingin mencicipi, ya, pingin membatalkan. Ya. Nah kalau orang seperti ini gimana? Dia telah berbuat maksiat dan kefasikan dan dia jatuh ke dalam dosa dari dosa-dosa besar. Kalau ada pemerintahan Muslim, dia ditangkap, lalu dia kemudian tidak diberi makan layaknya seperti dia berpuasa. Layaknya seperti dia berpuasa, ya. Tapi dia tentunya melakukan dosa besar yang terancam juga tentunya nanti siksa di neraka, ya. Kemudian kita sekarang berada di separuh kedua Sya'ban. Maka kita bisa melakukan puasa wajib seperti qadha, ya. Kalau masih ada hutang segera diselesaikan.
Ada yang mengatakan katanya tidak boleh kalau sudah masuk setengah dari bulan Sya'ban. Yang tidak boleh itu kalau puasa sunnah yang kita sebelumnya nggak memiliki kebiasaan, nggak pernah puasa sunnah, terus tiba-tiba pengen puasa sunnah, ya, saya pengen mulai puasa, tapi mulainya setelah pertengahan Sya'ban, ini nggak boleh. Tapi kalau qadha boleh, kalau qadha boleh. Atau dia biasa puasa sunnah Senin, Kemis, ya, kemudian Ayyamul Bid, hari-hari pertengah, maka tidak masalah, ya. Kemudian kita akan berbicara mengenai syarat wajibnya puasa. Pertama, Islam, tentunya orang kafir tidak wajib. Yang kedua adalah dia mukallaf, memiliki beban syariat, yaitu dia telah balik, ya, dan juga berakal. Ya, balik wanita dengan datangnya menstruasi, laki-laki dengan mimpi. Nah, di usia berapa Bapak Ibu sekalian mungkin masih ingat, kalau dia belum mens dan tidak mimpi, dia tetap wajib berpuasa dan tetap wajib sholat. Usia berapa? Berapa? Bapak, usia berapa? Kalau si anak belum mimpi atau laki-laki dan perempuan belum mens, tapi dia mutlak harus berpuasa dan juga sholat. Usia berapa Pak? 15. Ya, usia 15. Jadi umumnya ulama mereka memahami kalau anak sudah usia 15 tahun, dia belum mimpi ataupun belum mens, maka wajib atau dia sudah kena beban syariat. Dia wajib berpuasa, dia wajib sholat dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lain. Yang mens paling cepat usia 9 tahun, kelas 3. Kalau dia sudah mens, maka dia wajib berpuasa. Jangan orang tuanya bilang, nah kamu mau puasa atau enggak terserah aja lah, ya, kasihan soalnya masih kecil. Enggak, kalau sudah mens wajib dia berpuasa. Kalau masalah dia nggak kuat, nanti dia mengqadha, ya, karena dia sudah jatuh kewajiban. Dengan mensnya dia, Allah telah siapkan tubuhnya. Dengan mimpinya dia, Allah telah siapkan tubuhnya untuk kuat, ya, makanya dilatih sebelumnya. Dilatih sebelumnya. Kata para ulama, dari usia 7 tahun coba dilatih, gitu kan? Si anak-anak ini berpuasa, ya. Jadi jangan bilang kasihan lah masih anak, masih 9 tahun, nah sudah mens, gimana lagi, ya. Bismillah, Allah sudah siapkan tubuhnya. Nah, ini banyak soalnya pertanyaan ke saya, ibu-ibu yang bilang dulu waktu saya usia, ya, waktu mens pertama itu saya nggak puasa. Tahun-tahun pertama tuh, baru tahun kedua, tahun ketiga saya puasa. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau yang kayak gitu apa yang harus dilakukan? Termasuk tadi, dulunya saya baragajul, sekarang soleh, bala nama saya baragajul, saya suka nggak puasa. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tobat. Terus apa lagi? Bayar qadha. Menurut ulama 4 madhab, dia harus mengqadha. Memang ada ulama yang mengatakan dia tobat dengan taubatan nasuha, memperbanyak puasa sunnah, ya. Itu pendapatnya madhab Zuhiriyah. Tapi ulama 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian juga madhabnya Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal, mereka sepakat mengatakan wajib dia mengqadha, ya. Aduh, saya nggak tahu saya dulu berapa lama, ya. Saya lupa. Kalau lupa bagaimana persisnya? Diperkirakan. Dulu saya bandelnya berapa lama, ya? Suka main sama tetangga yang ngaco setahun, sama saudara yang bangor 3 tahun. Dihitung saja Pak, ya. Diperkirakan. Terus nanti gimana ininya, mengqadhanya? Ya, kita qadha. Bisa langsung lebih baik, ataupun mungkin aduh saya kayaknya cuma seminggu 2 kali saya bisa. Maka kalau begitu ya tidak mengapa. Biasa kita Senin Kemis ganti. Jadi niatnya apa? Qadha. Niatnya qadha. Ya. Kalau memang kita punya hutang dahulunya, seperti itu.
yang terlalu memudah-mudahkan misalnya, atau memang kita tidak tahu ilmunya saat itu. Kemudian yang berikutnya dia berakal, maka orang gila, orang setengah gila, dan orang yang memiliki gangguan memori, termasuk orang yang mukharrif. Mukharrif ini apa? Orang yang memiliki pikun parah, maka tidak wajib berpuasa. Apa yang harus dilakukan, Bu, kalau orang pikun parah, punya orang tua di rumah pikun parah, apa yang harus dilakukan? Fidyah atau kodok? Apa? Bebas. Jadi kalau orang gila, setengah gila, ataupun orang yang pikunnya sudah parah, ya di antara ini difatwakan oleh Grand Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin, orang yang mukharrif, orang yang pikunnya parah sama seperti orang gila, ya di akalnya sudah nggak nyambung. Laisa alaihi siyam wa qadha, tidak ada kewajiban puasa dan tidak perlu mengqadha. Artinya apa? Nggak perlu juga bayar fidyah, nggak perlu bayar fidyah. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, rufi al-qalam an salatha, pena catatan amal yang ditulis, pena catatan amal itu diangkat dari 3 golongan. Ini dari seorang yang tidur sampai dia bangun, anisobi hatta yahtalima, dari seorang anak sampai dia mimpi, makanya tadi disebut balik batasnya, dan juga anil majnun hatta yakin, dari seorang yang gila sampai dia berakal, maka dia tidak ada kewajiban. Tapi beda sama orang yang badannya sudah tua renta, sudah lemah, dia tidak mampu berpuasa, tapi masih nyambung kita ngobrol, akalnya masih berjalan, tapi dia nggak kuat Ustaz kalau puasa. Apa yang harus dilakukan? Membayar fidyah. Nah, kalau itu membayar fidyah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah al-qudrah, kemampuan untuk berpuasa. Kemampuan untuk berpuasa, ada orang yang tidak mampu. Contohnya apa? Sakit yang memayahkan dia, bukan sakit yang biasa, cuman pusing-pusing, kelayang-kelayang, itu tidak dianggap. Sakit yang memayahkan dia, bahkan kalau bisa mencelakakan dia, kalau dia puasa, wah ini udah pasti tambah celaka. Jumhur ulama mengatakan justru wajib dia tidak berpuasa kalau dia memang membahayakan dia, karena Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian sebabkan kebinasaan bagi diri kalian sendiri. Orang yang sakit ada 2 jenis. Ada yang masih ingat? Bapak Ibu sekalian, orang yang sakit ada 2 jenis. Jenis yang pertama apa? Kita tahun nggak kerasa ya, tahun lalu sempat bahas. Ya betul. Sakit yang diharapkan kesembuhannya, yang memiliki harapan sembuh. Walaupun pada kondisi tertentu dia kepayahan, berat. Pak, ini harus ICU, Pak. Kenapa? DBD, alhamdulillah, atau apa, tipes. Kan itu dalam waktu tertentu dia kondisinya berat, tapi dia punya harapan untuk sembuh. Maka dia apa yang harus dilakukan? Mengqadha. Penyakit yang jenis kedua, mala yurja bur'uhu, penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya. Contohnya penyakit-penyakit permanen. Orang bilang sebenarnya penyakit ya selalu ada kesempatan untuk sembuh. Cuman secara umum ada penyakit-penyakit yang lama sekali, yang bisa dibawa sampai akhir hayat. Ya, seperti ada seseorang yang penyakit gulanya sudah parah, ya, harus insulin terus. Salah satu istri ada yang kami kenal waktu itu, dia jam 10 dia mencoba puasa, sudah keringet dingin, jam 1 pingsan. Dicoba lagi, gitu lagi. Ya, orang kayak gini, ya justru dalam pandangan jumhur mayoritas ulama, justru dia wajib tidak berpuasa. Wajib tidak berpuasa. Ini ada orang yang wajib tidak berpuasa. Apa yang harus dilakukan? Dia membayar
fidyah tanpa perlu memikirkan qada. Orang kayak gini sudah bayar fidyah saja. Ya, bayar fidyah saja. Sama seperti orang tua ya, tadi bayar fidyah. Ya. Kemudian yang berikutnya juga yang tidak mampu adalah wanita yang hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui ada 3 kondisi. Kalau dia tidak puasa, ini semua dikembalikan ke apa yang ada dalam hati sang ibu. Makanya sang ibu yang harus jujur. Kondisi yang pertama, dia tidak puasa karena takut atas dirinya sendiri. Ibu, kenapa nggak puasa? Aduh, badan saya ini emang lagi nggak enak badan nih berapa minggu ini nih. Tapi bayi saya sehat sih. Jadi saya nggak puasa karena diri saya saja, karena diri dia saja. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua, kenapa Bu nggak puasa? Badan saya nggak enak, nggak nyaman. Juga saya takut sama janin saya, kata dokter katanya ini kurang beratnya. Ataupun bayi yang lagi susui, terus saya takut nutrisinya kurang. Jadi dia takut atas dirinya sendiri dan juga bayi atau jabang bayinya. 2 kondisi ini, 2 golongan ini yang berniat dia tidak berpuasa karena 2 hal ini, maka umumnya ulama katakan dia harus mengqadha puasanya. Nanti kapan? Nanti saja ketika dia sudah selesai. Misalnya habis dia hamil, dia melahirkan, jadi nggak sempat qadha, nggak apa-apa. Ya. Di tahun kedua dia melahirkan, jadi menyusui, maka dia tidak sempat, nggak apa-apa. Nanti di tahun ketiga Bu. Tapi gimana Ustaz, tahun ketiga saya hamil lagi? Ya sudah, nanti tunggu tahun keempat. Tapi kan saya menyusui lagi Ustaz. Ya sudah, tahun berikutnya. Tahun berikutnya saya hamil lagi Ustaz. Ada yang kayak gitu Bu? Ada. Saya lihat langsung ada. Ya. Istri saya. Gitu ya, hamil ini lagi. Ya. Dan itu artinya dia boleh terlewat 3 tahun, 4 tahun. Karena apa? Ada uzur. Karena ada uzur. Ya. Orang mengakhirkan qadha nggak ada uzur, nanti dia harus bayar fidyah secara khusus. Ya, laki-laki nggak puasa karena perjalanan 15 hari, sok atau dibayar hutangnya. Nantilah santai. Tiba-tiba besok kita Ramadan. Waduh, saya belum bayar nih. Nanti gimana? Habis Ramadan berikutnya dia harus bayar plus membayar fidyah karena 15 hari dia tadi nggak sempat bayar, nggak sempat qadha, maka plus dia juga harus bayar fidyah 15 hari. Itu kalau dia sengaja, ya, menurut mayoritas ulama. Tadi ibu-ibu dan menyusui dan hamil itu ada 2 kondisi barusan. Kondisi terakhir adalah kalau dia nggak berpuasa karena takut atas anaknya saja, anaknya tok. Kenapa Bu nggak puasa? Kan badan ibu sehat. Memang saya sehat dan kuat. Cuman ini kata dokter, janin saya ya kurang sehat, kurang beratnya. Makanya saya jangan puasa katanya. Jadi karena apa? Karena bayinya saja. Orang yang demikian, ya ada berbeda pandangan ulama, tapi saya dalam hal ini mengambil pandangan mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, 2 mazhab yang sangat besar. Mereka mengatakan orang demikian dia qadha dan juga bayar fidyah. Berdasarkan, karena agama ini berdasarkan dalil. Dari mana asalnya? Perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, inna hubla wal murdi', sesungguhnya atau wanita yang hamil dan menyusui, ya, idza khafata ala auladihima, bila mereka takut atas anak mereka, ya, aftarata wa at'amata, mereka boleh berbuka puasa dan mereka juga memberi makan. Nah itu di atharnya, keterangan sahabat mengatakan memberi makan, tidak disebutkan qadha. Nah itu makanya ada sebagian orang yang mengatakan ya sudah cuman fidyah saja Bu, nggak usah diqadha. Itu bilangnya gitu. Nah tapi ulama-ulama terdahulu menganggap perkataan Abdullah bin Abbas itu, beliau bilang bahwa boleh puasa dan boleh tidak puasa, dan dia boleh dan dia memberi makan, itu maksudnya difahami juga dengan qadha. Karena mereka memahami selama masih punya kemampuan membayar, maka dia harus membayar qadha, ya, harus membayar
qadha. Dan itu pendapat yang lebih berhati-hati. Nah, ada mungkin sebagian ibu-ibu suka nanya, saya dulu cuma fidyah saja, ya, saya tidak mengqadha, ya. Baiknya gimana ya kalau saya meyakini ternyata perkataan yang benar, pendapat yang benar, ya, antara lain pendapat yang barusan, misalnya, kalau dia meyakini demikian bahwa ternyata yang benar harus mengqadha juga, maka dia bisa mengqadha apa yang dulu dia tinggalkan, ya. Dan yang terakhir mengenai syarat wajib puasa, antara lain dia perempuan tentunya bersih dari haid dan nifas, dan juga yang berikutnya syarat wajib puasa adalah dia mukim, bukan musafir. Ya, kalau musafir tidak wajib. Dan yang disebut musafir itu kalau dia sudah keluar dari kotanya. Pak, mau kemana Pak? Saya mau mudik kemana? Ke Semarang. Jam berapa Pak jalan? Jam 3. Dia jalan jam 3 subuh. Terus keluar Bandung, jam 4 mungkin sudah di Sumedang. Udah gitu nanti kedengaran azan di sana. Bolehkah dia tidak berpuasa pada hari itu? Boleh. Jam berapa Pak? Mau ke Semarang Pak? Ah, ini sama beberapa teman-teman nih kita mau konvoy aja. Gimana, kapan Pak? Habis sholat subuh langsung kita jalan sholat subuh bersama di Masjid Al-Kautsar, lalu kita jalan. Boleh nggak dia berpuasa hari itu? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih mukim. Dia masih mukim, belum musafir. Dia mukim ketika mulainya puasa di hari itu, azan subuh. Ini nggak boleh, karena dia mukim. Nah sekarang gini, kalau misalnya saya mau berhenti dulu di mana, di Cirebon, mau nginap semalam. Ya sudah Pak, nanti kita ke Semarang lagi jam berapa Pak? Nantilah jam 8. Sudah lewat azan subuh kan? Boleh nggak dia tidak berpuasa? Di hari itu ketika di Cirebon ke Semarang, boleh nggak berpuasa? Kenapa? Karena dia sudah safar. Nah ini yang harus dipahami. Ya, harus dipahami. Kadang dulu kami seperti itu, mau perjalanan jam 9 karena nggak ngerti. Kita dari subuhnya udah nggak puasa. Kenapa? Kan nanti hari ini mau perjalanan. Nggak bisa. Kita masih mukim, maka kita nggak boleh tidak berpuasa. Ya, tapi kalau nanti pas sudah perjalanan, nah itu beda pandangan ulama. Kalau kata para ulama, kalau kita sudah sahur, sudah kita puasa, kita harus lanjutkan. Menurut jumhur ulama. Tapi menurut mazhab Imam Ahmad, kalau sudah keluar kota, boleh saja dia berbuka karena dia sudah jadi musafir. Ya, ada perbedaan pandangan. Ya, untuk lebih berhati-hati teruskan puasanya. Tapi kalau nggak kuat, bisa saja dia mengambil pendapatnya Imam Ahmad tadi. Allahu a'lam bishawab, mungkin karena waktu terbatas. Apabila ada pertanyaan atau diskusi kami persilahkan. Ya. 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 Kalau dia tidak bisa melaksanakan nazarnya tersebut, ya dia nanti melakukan kafarat, juga melakukan kafarat. Antara dia bisa memberi makan orang miskin. Kalau memang dia tidak mampu untuk melakukan, kondisinya tidak memungkinkan, dia sudah keburu, dia sekedar ucap saja tanpa melihat kondisi. Ya. Ya. Boleh saja kalau puasa sunnah boleh, Pak. Kalau puasa sunnah boleh, ya. Tapi kalau wajib dia harus terus terang, mohon maaf saya lagi qadha nih, gitu kan? Atau mohon maaf saya lagi puasa wajib nih. Puasa apa? Kafarat. Kafarat apa? Ada aja nggak akan bilang-bilang. Itu. Ya, baik, silakan. Kalau orang itu bisa dikatakan musafir setelah berjarak berapa? Bukan setelah berjarak berapa, tapi menuju berapa jarak. Ya. Menurut jumhur ulama, ada dua pendapat yang populer saat ini.
saat ini ya. Yang pertama mengatakan pokoknya judulnya safar, mau ke Cimahi kalau judulnya safar boleh di sana kita statusnya jadi musafir. Artinya boleh apa? Mengqashar sholat jadi 2 rakaat, boleh nggak sholat Jumat, boleh nggak puasa. Itu pendapat ada sebagian ulama ya dari mazhab Dzahiriyah, namun diikuti oleh sejumlah ya ada ya ustadz-ustadz yang ada juga di kota ini ya. Tapi pendapat jumhur mayoritas ulama namanya safar itu safar jauh, yaitu melewati 4 burud sekitar 4 kantor pos zaman baheula, yaitu sekitar 83 kilo ke atas. Kalau tujuan kita menuju 83 ke atas, maka kita dianggap perjalanan kita kalau sudah keluar kota dianggap musafir. Ke Garut musafir bukan? Berapa kilo Garut? Udah nyampe? Enggak. Ya. Enggak, ini pergi kan? Dia lagi kita ceritanya pergi. Kalau ke Tasik? Tasik masuk, Tasik 90-an ya. Tasik 90-an. Ya. Maka dia ke Tasik dia dianggap musafir, ya. Nah, jadi dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, kalau pendapat yang tadi mengatakan kalau misalnya ke Cimahi sudah musafir, ya berarti dia nggak usah puasa, nggak boleh nggak sholat Jumat. Padahal kita kan sering lah ya ke Cimahi. Bahkan mohon maaf ya, saya mungkin kan pernah cerita di sini ya. Ada beberapa ya di masjid yang cerita ke saya DKM-nya. Ada beberapa pengisi di situ. Itu kalau habis sholat maghrib, dia kajian maghrib sampai isya. Kalau habis sholat, kalau pas azan isya, bukannya siap-siap wudu atau ikut berjamaah, dia ngaleos ceritanya. Ngaleos terus siap pulang. Loh Pak, nggak sholat dulu? Oh tadi saya sudah. Oh sudah kapan? Tadi habis sholat maghrib, saya langsung menjama dan mengqashar. Oh, Bapak dari mana? Saya musafir. Dari mana? Dari Gede Bage. Loh, Gede Bage mereka menganggap karena mereka memahami sudah keluar dari kampung. Ya, sudah keluar dari kampung jadi otomatis jadi musafir. Yang benar aja gitu kan. Nabi SAW mereka pakai dalil. Nabi SAW dulu beliau mengqashar sholat di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu sekarang menjadi namanya Bir Ali, tempat Bapak Ibu kalau mau umroh, kalau dari Madinah mikotnya di sana. Memang jaraknya sekitar 6 mil, sekitar 9 kiloan jaraknya, belum jauh ya. Tapi yang jadi masalah apa? Kata para jumhur ulama, betul Nabi SAW diqashar sholatnya di sana. Tapi perhatikan, Nabi SAW mengqashar sholat itu karena perjalanan beliau jauh menuju Mekah yang jaraknya 450 kilo. Dan beliau sholat di sana. Kenapa beliau sholat di sana? Karena sudah di luar dari kota Madinah. Nah, para ulama katakan kapan seseorang boleh mengqashar sholat atau berlaku hukum safar? Saat dia berpisah dari bunyana baladihi, bangunan negerinya, atau ulama sekarang banyak mengkiaskan dia sudah keluar dari kotanya. Dia sudah keluar dari kotanya baru dia boleh. Itu pun kalau perjalanan dia tujuannya lebih dari 83 kilo ya. Nah ini karena dia memahami hadis tuh letter loh. Oh Nabi SAW di Bir Ali cuman berapa kilo, lalu dia terapkan Gede Bage, Antapani, musafir ya, lucu juga gitu. Kalau gitu jangan diundang lagi, kata saya, sholat untuk khutbah Jumat Pak. Kenapa? Kan orang musafir nggak wajib sholat Jumat. Jangan diundang lagi. Ceramah Ramadan juga nggak usah. Kenapa? Karena kan dia nggak puasa, boleh nggak puasa ya, musafir dari Gede Bage ke sini, ada aja. Tapi itu terjadi dan ada beberapa yang gitu ya, seperti itu ya. Ya. Tadi kan untuk perempuan yang hamil kan boleh menjadi setahun 2 tahun. Karena ada uzur. Kalau meninggal itu harus bayar fidyah. Nah, kalau meninggal dia punya hutang, tadi dia
itu nanti tergantung kondisinya ya. Jadi orang yang meninggal ini begini Pak, orang meninggal ini ada yang dia tidak mampu atau tidak sempat untuk membayar. Contohnya dia puasa 10 hari di bulan Ramadan terus sakit, begitu sakit terus nyambung sampai bulan Syawal, pertengahan Syawal masih sakit, meninggal. Gak sempat apa-apa, gak sempat sehat, gak sempat mengqadha. Apakah ada kewajiban bagi keluarganya untuk ini? Sama sekali gak ada kewajiban, karena dia sampai meninggalnya tidak ada kesempatan untuk mengqadhanya. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, seseorang sakit. Misalnya tadi juga udah puasa 10 hari terus sakit, 20 hari nggak puasa. Sampai pertengahan Syawal dia sembuh. Mulai sembuh bulan Zulqa'dah sembuh. Bulan Zulhijjah, bulan haji sembuh, sehat, sudah sehat. Tapi tidak kunjung dia mengqadha. Alasannya kenapa? Engke heula lah, makan-makan heula ya. Santai we gitu kan. Terus sampai bulan haji, sampai bulan Muharram dia nggak puasa, sampai Safar meninggal tiba-tiba. Dia nggak sempat bayar padahal dia punya kesempatan. Nah, disitulah kemudian berlaku bagi ahli warisnya, walaupun ulama berbeda pandangan. Ya, Imam Syafi'i di fatwa beliau yang terdahulu dan juga diikuti oleh para ulama yang lain, harus diqadha oleh walinya. Tapi dalam fatwa beliau yang terakhir, Imam Syafi'i mengatakan dia memberi makan satu orang miskin. Ya. Nah, tapi ulama-ulama belakangan, ya saya lebih cenderung pendapat yang ulama belakangan mengatakan yang pertama adalah diqadha oleh keluarganya, karena Nabi SAW mengatakan man mata wa alaihi syiyam, barang siapa meninggal dan dia memiliki hutang puasa. Hutang ini kalau keadaannya gini, kalau dia udah sehat tapi nggak kunjung membayar, maka itu jadi hutang. Barang siapa yang meninggal dan memiliki hutang puasa, shoma anhu waliyuh, maka walinya berpuasa atas nama dia. Tapi kalau tidak mampu, baru dia memberikan fidyah. Nah, fidyah. Ibu hamil dan menyusui itu kondisinya mirip demikian. Kalau dia menunda, bukan karena memang dia ada sama sekali nggak ada kesempatan. Ya, misalnya dia dia melahirkan kondisinya lemah gitu kan, langsung menyusui kondisinya masih lemah. Kan saya kira ada ibu-ibu yang seperti itu ya, lemah gitu, udah gitu dia hamil lagi masih lemah, belum sempat ya mengqadha berapa tahun terus meninggal, tapi kondisinya sepanjang tahun memang lemah, makanya itu meninggal ya. Maka dia tidak ada kewajiban apa-apa. Tapi kalau dia sebenarnya ada, sama seperti orang sakit, dan kalau orang hamil kan lebih panjang ya waktunya ya. Kalau tadi sakit biasanya mepet. Dia ada waktu untuk mengqadha. Dia ada waktunya, dia sehat. Dan sama sekali tidak khawatir terhadap anaknya, terhadap dirinya. Cuman dia tunda-tunda juga. Maka kalau dia meninggal misalnya tiba-tiba, nanti sama hukumnya seperti tadi. Walinya berpuasa atas nama dia. Kalau walinya nggak mampu baru membayar fidyah. Seperti itu. Allahu a'lam. Jelas ya? Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat, dan tentunya kembali kita memohon kepada Allah ya, yang kita berharap mengabulkan doa-doa dalam majelis ilmu. Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan bersama keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita diberikan taufik dan hidayahnya untuk giat dalam beramal dan juga beramal dengan amalan yang sebaik-baiknya. Dan juga Allah mengampuni kita dan menerima amal ibadah kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan wa waffiqna bi'amali salih fi hadha syahri al-mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.